Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang di belakang boleh shalom. Haleluya. Saya kena percaya hari ini Bapak Ibu kalau cuaca di depan mungkin kurang mendukung untuk hari ini kita bersama-sama berkumpul bersekutu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan setiap puji-pujian kita. Tapi kita percaya hari ini adalah kita orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kemarin hari Kamis kita umat Nasrani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya kita percaya bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Justru Ia mengaruniakan, justru Ia meninggalkan Roh Kudusnya untuk tinggal menjadi penolong yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak dan Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya menghimbau Bapak Ibu dan Saudara untuk menonaktifkan telepon genggam, handphone Bapak Ibu, agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada sore hari ini, atau men-silent handphone Bapak Ibu supaya kita tetap khusyuk dan tidak mengganggu jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua orang-orang yang diberkati, amin. Yang diberkati boleh kita lambaikan tangan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Berkat syukur yang terbaik buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, karyanya yang begitu ajaib. Ia boleh mati, bahkan Ia bangkit di hari yang ketiga, bahkan Ia naik ke surga, menjadi penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidupku. Mereka syukur-Mu di hadapan Tuhan sejenak, bawa hatimu yang terbaik, ucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh,
Bapak Jus untuk bawa kita dalam doa pembukaan.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Saat ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Setiap kami yang bertugas Tuhan, mari Kau urapi dengan kuasa-Mu, dengan luar biasa Tuhan. Dengan roh puji-pujian, urapi yang memimpin puji-pujian Tuhan. Bahkan yang akan main musik Tuhan, bahkan yang singer Tuhan, para singer, bahkan semua kami yang hadir Tuhan, tanpa terkecuali, bahkan khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu Tuhan masuk dalam hidup kami, berbuah, bertumbuhkan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menolak, mematahkan setiap pekerjaan kuasa yang bukan dari Tuhan. Terima kasih. Berkati Pak Birawa dengan Bu Erti tempat ini yang sudah menyediakan rumahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya punya Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Yang diberkati Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kalau gitu kita berikan dulu salam kiri kanan depan belakang. Bapak Ibu katakan, ayo, engkau pasti diberkati, amin. Haleluya. Kita dulu buat umat pemenang, buat umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Siap menari dan menyanyi bagi nama Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita menyatakan, kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, siapakah lawan kita, amin. Haleluya. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Lah Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah pada hari ini. Bapak dan saudara, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan setiap puji-pujian kita pada sore hari ini, tiba saatnya kita juga akan diberkati oleh beberapa kesaksian Bapak Ibu Tuhan di tempat ini. Untuk persembahan pujian pertama untuk kesaksian yang pertama Bapak Ibu, saya akan mengundang dengan kasih Bapak Nando untuk boleh memberikan kesaksian bagi kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan mengundang teman-teman grup. Jadi kesaksian ini bukan hanya sekedar kesaksian, tapi katakan kasih Tuhan yang mempersatukan. Malam itu malam yang sangat luar biasa yang kami hadapi. Saya bertanya sama Tuhan begini, Tuhan apa yang saya lakukan? Kamu berdiam diri tutup mata. Ini bagianku. Dan hari itu juga, seperti kata firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan seterusnya. Sebelumnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya melihat kuasa Roh Kudus itu turun. Amin. Kuasa kasih yang mempersatukan. Saya tidak bisa menyebut panjang lebar. Intinya, hanya kasih yang bisa mempersatukan. Dan keluarga ini sudah berdamai. Puji nama Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Segala pencobaan iblis
firman-Mu. Di dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, segala berhala musnah sudah. Di dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, segala berhala musnah sudah. Segala berhala musnah sudah. Segala berhala musnah sudah. Puji nama Tuhan, pujian yang boleh, kesaksian dan pujian yang boleh memberkati setiap kita di tempat ini, amin, Bapak Ibu dan Saudara. Dan untuk kesaksian selanjutnya saya juga mengundang yang terkasih Dr. Luisa untuk boleh memberikan kesaksian di tempat ini, kesaksian yang boleh menguatkan setiap kita di tempat ini tentunya. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan buka dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18. Semuanya sudah tahu bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa baru. Dan mereka, kalau mereka menjamah orang, mereka akan sembuh dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan saya kepada Kristus, panggilan yang pertama kali Tuhan berikan kepada saya ketika masih kecil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ditanya untuk apa? Waktu ditanya, saya bilang kepada mami papi, saya pengen ke desa-desa menjadi penginjil. Nah, itu keinginan hati saya. Adik saya ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, karena dia sering sakit. Kenapa mau jadi dokter? Satu hal yang dia inginkan, bisa keliling dunia. Selain dia bisa mengobati pasien, dia bisa keliling dunia. Karena dia tahu jadi dokter itu kaya raya, kira-kira begitu. Dan yang terjadi 25 tahun kemudian, anak-anak ini sudah bertumbuh dewasa. Tuhan mengabulkan keinginan hati. Destiny Tuhan terjadi dengan caranya Tuhan. Apa itu? Tuhan merubah. Adik saya menjadi seorang sarjana teologi dan dia bisa ambil S2 S3 di Dallas, ya, Amerika. Dan dia dikasih bonus sama Tuhan, suami yang sama pintar, sama melayani Tuhan, juga S2 S3 di Dallas. Dan anak-anaknya yang tua menikah dengan orang Belanda, dan yang kedua dengan orang Amerika, asli semuanya, dan yang terakhir sekarang sedang kuliah di Amerika. Itu yang Tuhan berikan. Kakaknya hatinya merindukan untuk pelayanan ke desa-desa. Indonesia membutuhkan ternyata dokter. Puji Tuhan yang bisa ke desa-desa dan bebas melayani. Profesi yang Tuhan berikan kepada saya sebagai dokter itu hanya untuk melayani, hanya profesi dokter aja, tapi targetnya adalah jiwa-jiwa. Saya akan sedikit bersaksi tentang bagaimana Tuhan melengkapi saya dengan caranya Tuhan. Ya, saya pernah kesaksian bagaimana menghadapi dukun. Dan yang paling dahsyat adalah pada saat di Kalimantan Tengah, saya dipanggil naik motor. Ketika sampai di satu rumah, saya mendengar suara Tuhan bilang, bukan aku tidak mampu untuk menyembuhkan dia, tapi dosa yang ada dalam orang itu. Waktu saya masuk, singkatnya saya bilang, Bapak sakit karena Bapak memiliki sesuatu. Dan dia akhirnya mengakui. Dia keluarkan semua kurang lebih ada 20 opo-opo ya. Wow. Kurang lebih nih. Dan mulai dari pedang yang bisa berjalan dan memotong. Sakit banyak. Lalu selesai. Saya bilang, saya mau balik karena masih ratusan pasien. Waktu saya balik, ya belum mungkin sekitar 10 menit saya dipanggil lagi. Dibilang, aduh Bapak yang tadi katanya udah sesak-sesak, sudah membiru. Wah, udah mati. Saya balik lagi. Dengan siapa? Kali ini saya pergi bersama-sama dengan tim. Ya, tim itu maksudnya ada pendeta. Ya, kita 3 motor. Saya 1 motor. Ada 2 motor yang lain, pendeta. Sampai di sana,
persis lagi audio. Aduh, kedengaran sekali. Tuhan lagi ngomong begitu. Begitu masuk ke dalam rumah itu, tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu memang sudah membiru. Terus saya bilang, Bapak masih menyimpan sesuatu. Dan dia waktu itu tidak mau mengakui. Akhirnya saya tuntun. Keluar lagi dalam dahsyat-dahsyat. Sampai terakhir masih ada suara itu karena dia adalah kepala suku, ya Bapak Dr. Oristus ya. Saya bilang, Pak, saya akan keluar dari rumah ini, dan ketika saya keluar Bapak mati. Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus nggak mungkin Bapak Ibu. Karena kan saya ditonton oleh semua jemaat. Maksudnya semua masyarakat, karena dia kepala suku. Waktu saya katakan itu terus dia bilang, nah, habis dong, sudah nggak ada. Tiba-tiba Tuhan tuntun saya. Saya bilang, oke, Bapak dengar baik-baik ya. Pernahkah Bapak menyimpan batu? Pernahkah Bapak menyimpan kayu? Dan terakhir, pernah nggak Bapak menyimpan buah? Ini Tuhan yang Roh Kudus yang nuntun saya. Waktu saya katakan buah, tiba-tiba dia berteriak, Ma! Dia suruh ambil dalam satu lemari. Waktu lemari dibuka di lemari, dia bawa buah apa itu? Pepaya yang besar begini menjadi kenikir kecil. Dia taruh di tangan saya. Waktu taruh di tangan saya, diem, langsung gak ada suara. Saya tahu ini yang paling pamungkas. Dia bisa bicara orang dan mati, kira-kira begitu. Karena dia kepala suku dan memang dahsyat. Semua ditakuti. Waktu selesai itu saya katakan, sudah, Bapak terima Yesus. Ayo, sesudah terima Yesus, kita bakar semuanya ini, Pak. Waktu dibakar Bapak Ibu itu rumahnya kayak mau roboh. Buka. Peperangan. Tapi karena kuasa Tuhan selesai. Puji Tuhan. Ya, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Nah, selesai itu Bapak Ibu, saya bilang, Bapak berdiri, bangun, loncat, lompat, lari. Ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja luar biasa, dan semua orang yang sampai itu melihat. Ya, selanjutnya saya bilang sama dia, sesudah ini ada gereja yang akan melayani Bapak, ya, sampai tuntas. Nah, itu salah satunya. Dan beberapa hal yang terjadi. Belum lagi, kan Tuhan bilang, ketika tangan kita mengobati orang sakit, dia akan sembuh. Bapak Ibu, setiap saya pelayanan mau di praktek, tapi sekarang saya sudah nggak praktek, pulang dari luar negeri saya sudah nggak praktek lagi. Saya akan selalu berdoa. Dalam doa saya, begitu dia masuk, saya bilang, Tuhan, dia sakit apa? Sembuhkan dia, Tuhan. Lalu begitu saya pegang pasien, saya pegang kepalanya. Dalam nama Yesus, sembuh. Jadi saya menyerahkan setiap pasien itu kepada Tuhan. Dan kalau ada kesempatan, saya akan katakan, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berkali-kali, Tuhan izinkan pernah di Mentawai Bapak Ibu, saya melayani juga pasien yang udah gak bisa apa-apa. Dalam arti dia sudah seperti orang stroke ya, terbaring dan keluar mulutnya. Tapi saya dengan yakin aja, saya kasih obat. Kan saya sudah 2 anak saya pegang, saya kasih minum ya, saya tinggalin karena masih banyak pelayanan. Waktu saya tinggalin, tiba-tiba orang kampung datang, teriak-teriak, dokter, pasiennya sudah jualan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, inilah keajaiban. Kalau Tuhan memanggil kita, ya, destiny Tuhan setiap kita bukan waktu masih muda saja, sampai tua. Amen. Musa menerima itu destiny-nya 80 tahun. Nah, itu juga yang, ya, kalau saya alami waktu dari kecil saya ingin seperti itu, dan ketika besar saya pun tadinya sudah sempat jadi belajar 3 tahun menjadi seorang biarawati ya, maksudnya belajar di situ. Tapi dengan cara Tuhan, saya lahir baru dikatakan tidak harus seperti itu, Dr. Luisa. Untuk melayani Tuhan tidak harus di balik tembok. Ayo jadi seorang yang dengan profesimu kamu bisa melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadilah saya seorang dokter, bisa melayani Tuhan. Dan terakhir saya pelayanan juga. Jadi hampir dari Sabang sampai Merauke ya, Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Saya pernah dijuluki dokter bencana, ya saya pernah dijuluki ya dokter palau dan macam-macam karena keberanian untuk pelayanan dalam dan luar negeri Bapak Ibu ya. Saya pernah ke Nepal dan seterusnya karena saya dipanggil Tuhan menjadi seorang dokter yang nggak berani yang nggak takut kalau pelayanan di tengah-tengah bencana alam. Ya, yang terakhir bencana di NTT. Badai Seroja, kurang lebih 7 kali saya pelayanan di sana. Dan kalau ada pelayanan Bapak Ibu kan tanpa tantangan. Saya mengalami tantangan luar biasa. Diusir dari kampung. Dalam pelayanan itu di satu desa. Desa Pisang namanya. NTT. Ketika saya diusir,
Hari pertama, hari kedua saya tidak membebaskan debu. Saya katakan, oke, nggak apa-apa, saya pergi. Walaupun tadi rencana 1 minggu. Begitu saya keluar, Bapak Ibu, nah ini pembalasan adalah hakku. Aku lah yang menuntut balasan, itu kata Tuhan ya. Jadi saya biarkan orang yang mengusir saya, karena dia ternyata orang-orang Kedan di daerah itu, tiba-tiba pasti katanya mendadak. Kurang lebih 2-3 minggu. Dan saya diizinkan Tuhan kembali. Tapi waktu saya kembali, dahsyat Bapak Ibu, saya pelayanan pengobatan gratis, tiba-tiba saya merasa lemas semua badan saya. Saya berdiri. Itu ada masyarakat ya, baik Kristen maupun Islam. Saya katakan, Bapak Ibu, yuk kita doa, kita memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi KKR kecil. Kalau puji Tuhan, kalau awalnya saya takut dan tidak mau kembali, selesai. Tapi saat itu Tuhan buat apa? Tuhan buat semua yang ada di situ bertobat. Terima Yesus ya. Puji Tuhan. Dan Tuhan juga masih di tempat yang daerah NTT juga. Terakhir pelayanan di itu saya lupa yang Alor. Itu ada satu desa lahirnya tempat bupati itu hampir 18 keluarga. Kalau saya meninggal hanya ada satu keluarga, satu anak yang selamat, dan seterusnya. Waktu di situ kami diganggu. Apa itu? Datang ular, ternyata di situ desa yang katanya suka kayak voodoo gitu, punya dahsyat itu, serem. Jadi kita diganggu tim 2 mobil pertama teman saya itu mengalami mimisan. Dia dokter spesialis, dokter Anse ya, spesialis radiologi, dia orang protek, tapi dia jadi hamba Tuhan di Lampung. Waktu dia mengalami itu Bapak Ibu, kita doa dalam nama Yesus sembuh, karena kita harus melayani pasien begitu banyak. Habis itu saya datang lagi seorang, Tuhan cuma bilang begini, balik badan. Saya jadi bilang, Bapak balik badan. Waktu dia balik badan, ternyata dia duduk di sini ada keris dan jatuh di depan saya. Saya bilang, Pak, untuk apa? Dia ambil dia kebetulan, maaf dokter, ini untuk memotong rumput. Ada keris itu mau memotong rumput, tapi dalam keadaan ini. Lalu satu, dia buat lagi Ibu Bupati sakit kepala muntah-muntah, dan kami mau pulang. Waktu mau pulang mereka bilang, makan dulu. Waktu saya lihat di dapur, Tuhan kasih hikmat. Ini bahaya. Kalau kita makan semua akan sakit. Saya bilang, maaf, kita akan pulang. Desa ini kami tinggalkan, dan di perjalanan saya melihat sendiri ada ular lewat, ada orang di tengah jalan. Aduh, pokoknya macam, dan Bupati kami, Ibu Bupati muntah-muntah, dan kami berhenti. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kuasa Tuhan menang. Kami semuanya disehatkan kembali oleh Tuhan, sembuh, dan bisa pelayanan berikutnya. Terusnya, pokoknya setiap pelayanan ke desa-desa pasti ada mujizat terjadi. Terakhir ya, ya begitu. Nusa Kambangan tidak ada takutnya ya. Wah, banyak sekali pasien yang datang dari seberang ya, dan dari penjara ya, lapas. Waktu pelayanan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Awalnya memang ini ketiga kali saya pelayanan di penjara. Awalnya memang ada teman-teman yang lain tuh menganggap, aduh gimana caranya, karena kan gini menakutkan katanya. Tapi kita buat dulu KKR. Sudah KKR, dan sebagian dari situ adalah memang dari Kedan. Dan KKR itu dahsyat, berjalan dengan bagus. Begitu juga pengobatan gratis. Jadi kita mendahulukan Tuhan. Kuasa Tuhan hadir. Dan satu lagi, kata Tuhan begini, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan dalam pelayanan, walaupun kita tergesa-gesa berlari dengan caranya Tuhan, gak pernah menjadi lemah, berjalan tidak pernah menjadi lesu. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita. Amin ya, Tuhan. Semoga kita berkat. Puji nama Tuhan, kesaksian yang memberkati sekali buat kita di tempat ini dari Dr. Lisa. Dan untuk kesaksian selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh, tadi bilangnya mau dipanggilnya Opa. Jadi oleh 2 Opa, ada Opa Bobby dan ada Opa Roni katanya di tempat ini untuk membawakan kita sebuah pujian yang memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.
Shalom Bapak Ibu. One day at a time, lagu yang akan dinyanyikan oleh dua opa ini kiranya boleh menjadi berkat bagi semua. Pujian itu besar kuasanya. Bukankah di Mazmur dikatakan Allah berkuasa di atas pujian. Paulus dan Silas ketika ditangkap karena memberitakan Injil, dimasukin di penjara yang paling bawah. Kakinya dipasung, tangannya diborgol. Malam-malam Paulus berdoa dan bernyanyi. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa yang dahsyat, lepas semua, borgol maupun kaki yang dipasung. One day at a time. One day at a time, sweet Jesus. I only need one. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the
Biasanya saya nyanyi sekali aja. Belum pernah saya nyanyi 2 kali, tapi di malam saya menyanyi 2 kali. Di Garuda. G. Kalau sama band tahu.
nggak apa. Jadi catat. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Opa Bobby dan Opa Roni untuk kesaksian pujian yang luar biasa memberkati setiap kita. Kalau ingat kesaksian tadi lagu yang pertama One Day at a Time Sweet Jesus, saya juga teringat sama oma saya. Karena tuh memang kayaknya kalau orang Manado atau Ambon tuh biasanya rata-rata pasti semua mau opanya itu hafal banget sama lagu itu. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengar kesaksian Bapak dan Saudara dari Ibu Teli. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Selamat kita bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang ajaib dan hebat itu, yang saya tidak pernah duga kalau saya bisa ada di tempat ini. Tapi saya percaya tidak ada pernah yang kebetulan. Sore hari ini kalau mau bersaksi, saya akan menceritakan latar belakang saya. Bahwa waktu kecil saya bertumbuh di desa yang namanya Kawangkoan. Ketika itu belum ada lampunya. Ayah dan ibu sudah tinggal di Jakarta, tapi ini mama saya dari sini. Mungkin belum bisa membiayai kami, sehingga kami dititip di nenek. Tapi puji Tuhan punya oma yang suka berdoa. Jadi oma saya, kayak ini kan persatuan doa, jadi saya mau saksi mengenai doa. Oma saya bilang gini, kamu doa dong, supaya kalau mama papa kamu udah kerja, kamu pindah ke Jakarta. Puji Tuhan, tamat SD Tuhan dengar doa. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, karena mama dan papa sudah bekerja sebagai wartawan di istana kedua-duanya. 3 tahun SMP saya sekolah di Jakarta. Orang tua diberkati lagi, punya restoran di Singapura. Pindahlah yang orang kampung itu ke Singapura sekolah di sana sambil jaga restoran. Singkat cerita saya bertemu dengan seorang pria. Ayahnya bekerja sebagai kepala Pertamina. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau sekarang aja ada KPK seperti apa, dan zaman kami kayaknya uang nggak ada matinya ya, tinggal pakai kartu. Saya begitu diberkati, tapi begitu disayangkan karena saya melupakan Tuhan. Bukan disengaja, tapi karena saya hidup dengan lingkungan itu. Waktu kami menikah, suami saya dibaptis ikut Tuhan, tapi waktu saya ke Singapura dengan keluarga itu tiap hari saya dikirimin guru ngaji. Dan akhirnya saya bisa sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi saya juga bersyukur karena waktu saya sholat itulah saya bertemu dengan Tuhan. Jadi waktu saya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini saudara mesti tahu, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Saya cari-cari terjemahannya. Dikatakan begini, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Puji Tuhan masih ada sisa waktu di sekolah minggu, kan ingat. Saudara ingat ayatnya yang berkata, akulah, yes, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi doa saya sholat itu tapi sambil bingung gimana ya. Terus setiap saat saya mesti berdoa, apalagi kalau udah assalamualaikum, saya kan udah mesti bersyafaat. Kan mestinya begini, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah Nabi Muhammad beserta keluarganya. Bingung lagi saya kan. Dan akhirnya ketika berdoa begitu saya menyebut gini, Tuhan Yesus, ya mata lagi terpasang doa lagi. Disitulah saya melihat betapa dahsyat, betapa hebatnya kuasa Tuhan melalui doa. Dan ini kan saya dari seberang sana ya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, Dia tidak biarkan saya jauh. Dengan cara Tuhan yang ajaib saya sakit, hampir mati. Jadi ketika mau dibacain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tiba-tiba yang namanya Jenny Terry dari kampung itu bilang begini, darah Yesus berkuasa. Dia bilang, hidup lo, masih hidup lo, katanya. Dari sana ketika saya terbaring, saya bilang sama Tuhan, saya janji kalau saya disembuhkan, saya mau melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Dan saya tidak langsung spontan seperti itu. Jadi tanpa pengetahuan ibu saya tuh udah ya, namanya juga di Singapura dulu kan, yang saya katakan tadi uang gak ada matinya. Jadi saya punya uang beli rumah. Jadi usia 27 tahun, rumah udah 4 saudara. Di Singapura ada kolam renang kan, wow banget ya. Tapi kan waktu mau mati itu semua tidak ada artinya. Benar firman Tuhan bilang, buat apa engkau memiliki
seantero dunia. Jika engkau tidak memiliki firman, engkau binasa. So thank God, karena melalui saya sakit, Tuhan tebus saya, Tuhan selamatkan saya. Saya janji saya melayani, walaupun proses panjang. Tadi ditanyakan, terus kalau bikin penginjil dari mana? Dari duit sendiri. Jual rumah tahun ini, tahun depan jual tanah. Mama saya bilang, ngana ini kayak ngana opa, suka-suka beli harta, beli tanah, beli rumah. Kalau saya nggak begitu, saya nggak bisa pelayanan. Amin. Tapi di 2003 sampai 2003 saya udah nggak punya apa-apa, habis. Rumah bocor nggak bisa betulin, mau bayar listrik waktu itu masih 50.000 putar ketil. Bayangkan saudara, yang tadinya sebelum mengalami sakit, namanya tinggal di Singapura, maaf nih, beda mau mendahului orang lain. Saya udah keliling dunia saudara, kan lagu-lagu nado toh, sosial kita toh, gaya-gaya biar kelihatan keren gitu. Iya, kira masuk penginjilan, masuk ke becek-becek. Tadi kesaksian itu luar biasa. Itu kalau saya dulu pernah masuk di becek itu, kalau mau melangkah saudara, karena beceknya segini, kaki diangkat begini, baru melangkah, baru angkat lagi begini, baru melangkah. Itu saudara 50 meter keringat habis. Iya benar, keringat habis. Kalau saudara ke Sukuwana, dulu kami masuk situ orang belum berpakaian. Saudara harus jalan 2 hari 2 malam dan makan. Jadi bikin apa tuh, bawa kompor, masak, kompor-kompor kecil, terus kan ada kayu api. Seperti itu saya pernah lewati. Saya nggak pernah cerita mama saya, karena dia pernah bilang begini. Waktu saya penginjilan di Riau, saya nggak pulang sebulan karena nggak ada signal. Terus waktu itu ada Adam Air celaka, dia bilang begini, "Tiang anak kemana aja? Kenapa emang? Terus kamu pulang dengan apa ya, pesawat?" Aduh darah Tuhan, Anda yang tahu itu Adam Air baru jatuh. Terus gimana? Jadi saya pulang ke rumah, dia bilang, "Kamu lihat tuh, makanya kalau melayani pakai otak," katanya. Orangnya enggak. Kenapa? Karena saya pulang rumah, saya udah disaturin maling, udah kosong, melompong, udah habis. Tapi saya mau katakan malam ini saya akhiri, betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Efesus 1 ayat 19 berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan hebat. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Kalau dulu saya ke desa-desa, Tuhan kapan ya saya bisa lihat Singapura lagi? Karena anak 2 di Singapura, cucu 8. Ya jadi udah tua. Dan saudara udah gak ada harapan untuk ke Singapura, karena uang saya pakai semaksimal untuk melayani. Karena saya merasa bahwa itu uang gak ada artinya, harta pun gak ada artinya. Dan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Bukan saja saya melayani, karena saya masuk di ini Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tapi Tuhan juga bawa ke mancanegara. Ya, di satu saat saya lagi KKR di Malaysia di depan ribuan orang, saya sampai berpikir gini, Tuhan, Engkau hebat ya, nggak pernah terpikirkan. Benar Korintus bilang, yes, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa sebagaimana Bu? Yang tidak didengar. Apa yang tidak pernah kita disediakan bagi mereka. Oh, yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan luar biasa. Cuma-cuma hebat ya. Kapan-kapan saya bersaksi kalau mau panjang-panjang nanti saudara lama banget, udah lapar. Saya ngeliatin kue banyak banget. Ya jadi kapan-kapan disambung lagi. Pokoknya banyaklah kesaksian Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Teli buat kesaksiannya yang membakar api semangat kita terus di dalam Tuhan ya. Dan untuk kesaksian kita yang terakhir hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi ada Opa Roni dan Opa Bobi, saya juga akan memanggil Oma-Oma Happy untuk boleh memberikan kesaksian pujian di tempat ini. Haleluya. Sampai masa ini Oma, siapa? Udah tua. Baik, usia Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian yang tadi kita udah dengar, baik dalam perjalanan pelayanan maupun dalam puji-pujian, yang jelas, hai percayalah, Yesus Kristus tidak akan berubah sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, hai percayalah, Yesus Kristus tidak akan berubah. Amin. 13 ayat 8 ya. Kemarin sekarang sampai selama Amin. tidak pernah berubah. Yuk. Nanti minggu depan. Nanti minggu depan. Ya. Dan minggu depan.
Luar biasa Bapak ya. Keren. Iya, nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, saksian memberkati kita semua di tempat ini. Puji nama Tuhan, semua sudah boleh bersaksi dan menjadi berkat tentunya bagi kita semua di tempat ini. Dan kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk siap ditabur dengan firman Tuhan. Percaya firman yang ditaburkan pada hari ini oleh hambanya sudah bersama-sama dengan kita, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Mari Bapak dan Saudara, siapkan hatimu yang terbaik untuk siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjadi sumber kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kami. Pada siapa kami takut, saat kami tahu Engkau Allah yang berjalan di depan kami, menghalau setiap musuh dan lawan kami. Terima kasih Tuhan. Tak
dengan